Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 TC. Kita lanjut praktikum berikutnya, yaitu tentang karakteristik transistor bipolar. Karakteristik transistor bipolar yang harus diingat adalah di sini kaki transistor kita ada 3. Masih ingat ya? Ada basis. Ini ada basis di sini, di atas ada kolektor, di bawah ada emitter. Ini ada emitter. Kita lihat isiannya apa. Nah, seperti ini ya. Kabelnya kok 4? Kabelnya kok 4? Oh, ini terhubung ya di sini. Yang ini terhubung ke sini. Berarti ini basis. Kemudian ini adalah emiternya. Emitter di sini adalah kolektor. Ini basis. Basis yang diingat di sini adalah kaki di sini. Ini ukurannya besar. Kita punya transistor 2. Ini ukurannya lebih kecil. Ini jadi pembanding. Seperti ini. Ketika ini kita masukkan ke papan percobaan, ini saudara pasang di bagian tengah. Seperti ini. Karena dia akan menghabiskan space. Jadi masukkan di tengah, nih. Masukkan tengah. Nah, sekarang kita perhatikan ketika kita mengambil titik basis di sini, kita tidak menggunakan titik yang ini. Jadi tidak menggunakan titik yang sini, 1 2 3. Kenapa? Karena 1 2 3 tidak terhubung dengan kaki dari transistor itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau ngambil basis, yang mana titiknya? Boleh ngambil titik ini, boleh ngambil titik yang di atas. Tapi tidak di tengah. Bedakan dengan menggunakan transistor yang BC5580 ketika saudara pasang. Seperti ini. Ukurannya lebih kecil ya. Nah, ini titik basis, di sini juga boleh basis, di sini emitter, di sini kolektor. Di sini ya boleh terserah di mana yang digunakan. Bedakan dengan yang di sini, hanya di tengah nggak digunakan ya. Sekarang kita akan mengerjakan rangkaian pada gambar ketiga seperti ini. Sekarang kita lihat mana komponen yang kita gunakan. Yang ini adalah potensio 1 kilo. Nah, maka saudara perhatikan, kita punya ini. Ini adalah 1 kilo ya. Ini sini ada tulisan B1K. Berarti ini adalah potensio 1 kilo. Kemudian satu lagi ada potensio 200 ohm. Potensio 200 ohm. Di sini kodenya pakai 201. 201 berarti bukan 201 ya, tapi 20 kali 10 pangkat 1. Artinya 200 ohm. Jadi di sini 200 ohm, fix ya, ini 200 ohm, ini yang 1 kilo. Kemudian jumper. Ini multimeter digital, multimeter analog. Kemudian resistor 47 kilo ohm. Oke ya, kita mulai merangkainya. Pertama yang potensio 1 kilo. Biasanya saudara hanya menggunakan 2, tapi di sini kita langsung menggunakan ketiga kakinya. Perhatikan dengan gambar. Gambar ketiga kakinya dipakai. Satu kaki terhubung ke power supply, satu kaki masuk ke basis, nanti arah basis, satu kaki ke ground. Artinya jangan menggunakan potensio seperti ini. Biasanya kan dihubungin 2, lalu dipakai cuma 2 kaki. Nah, ini kita pakai 3 kakinya. Satu ke power supply, kemudian di tengah nanti masuk ke basis, satunya ke ground. Nah, pasang 3 ya. Oke, supaya enak kita mundurkan. Oke. Oh, ini bergeser. Oke. Sekarang dari sini terhubung ke 47 kilo ohm. Diperhatikan job karakteristik transistor bipolar gambar ketiga. Kalau teman-teman nggak memperhatikan, nanti bingung nih ibu lagi ngapain gitu ya. Nih masuk 47 kilo.
Nah, kemudian di sini ada ampermeter. Ini di sini ada ampermeter. Ampermeter. Sebelum kita masukkan ampermeter, kita menggunakan yang analog. Analog ada positif negatif. Sekarang bagaimana? Siapa duluan masuk? Yang ini seperti ini atau dibalik? Ini ke sini. Mana yang betul? Nah, yang betul saudara lihat. Ketika kita melihat di rangkaian, IB arusnya kemana? Nih, kita perhatikan. IB arusnya ke sini. Artinya di sini lebih positif, di sini yang negatif. Artinya kalau kita pasang di rangkaian, ini dulu yang positif dipasang sini, baru pasang yang groundnya. Oke, untuk yang sampai sini sudah selesai. Di sini sudah selesai ya. Sekarang kita lihat yang kolektor. Titik kolektor terhubung dengan ampermeter. Nah, sekarang ampermeternya bagaimana bentuk IC? IC panahnya kemana? Ke sini. Masuk ya. Berarti di sini dulu positif, negatif. Berarti hitam dulu, baru kita pasang yang merah. Ini dari potensio. Ibu pasang yang hitam terlebih dahulu, baru ibu pasang yang merah. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk mengukur arus IC. Ini dia. Yang bawah tadi untuk mengarus arus IB. Ini IC-nya. Kemudian IC terhubung kemana? Potensio 1 kilo. 200. Potensio 200. Satunya ke power supply. Satunya ke power supply. Satunya ke C. Nih. Satunya ke ground. Masuk ke ground. Ya, satu ke power supply. Nah, biar jelas nampak di sini. Ini power supply, nanti di sini C terhubung ke C, ini titik C. C yang tadi ini, kemudian ini ground. Oke ya. Sekarang bagian kolektor sudah selesai. Nih ya, dari ampermeter, kemudian tegangan potensiometer 200 ohm. Kemudian kita lihat titik emitter. Emitter terhubung ke ground. Maka perhatikan rangkaian kita di sini, emitter terhubung ke ground. Nah, kalau rangkaian kita seperti ini, artinya semua ground terhubung di bawah. Jadi, saudara boleh menggunakan jumper. Semuanya kita gunakan jumper. Nah, sekarang perhatikan semua ground di bawah. Ini tadi dari yang potensio 200, dari potensio yang 1 kilo, kemudian emitter yang terhubung ke ground. Udah sesuai ya. Tinggal lagi power supply yang 9 volt. Ibu rasa nggak ada masalah menggunakan power supply-nya. Di sini kita pakai power supply lama ya, yang besar. Kalau saudara di teknik digital biasa menggunakan di sini 5 volt. Nah, sekarang jangan iseng pula bikin di sini 5 volt. Karena yang ini adalah fix 5 volt. Nah, di sini baru saudara bisa atur. Boleh saudara ambil salah satu, saya di sini. Kita hubungkan. Positifnya masuk ke ujung atas. Nah, ujung sini ya. Ujung sini. Nih. Ujung sini. Kemudian groundnya, ground nanti kita pasang ke titik yang di bawah, yang tadi, yang master ground kita. Nah, sekarang VCC kita udah terpasang belum? Terhubung belum? Belum ya. Ini masih belum nyatu. Di sini nyatu ya ke salah satu kaki dari 1 kilo. Maka sekarang kita boleh menggunakan jumper, boleh saudara gunakan kabel. Langsung dihubungkan ke sini. Kalau masih cukup jumpernya, digunakan jumper. Tapi nggak ada masalah, ini terhubung ke sini. Oke, berarti rangkaian kita selesai. Nah, seperti ini bentuk rangkaiannya.
ya. Itu lagi. Nah, seperti itu. Oke, gambar 3 tadi yang tadi kita rangkai itu untuk mengisi tabel 3, yaitu karakteristik output. Situ kita ada IB, pengaruh IB, VCE, kemudian isinya berapa. Caranya adalah IB diketahui di sana 10 mikroampere. Maka saudara atur ini, kemudian cek di IB yang ini tadi, besarnya adalah sebesar 10 mikroampere. Kalau sudah dapat, ditahan dulu, kemudian atur VCE. VCE berarti kita mengukurnya dari VCE. Ya, VCE-nya belum kita pasang, berarti cara mengukur VCE adalah V di titik C, kemudian di titik E. Ya, bedakan ya. Ini yang VCE, VC dan VE. Kalau VC doang gimana? Oh ya, di job sebelumnya ada juga VC doang gimana caranya? Titik C dan di titik ground. Ini walaupun ini karena emiternya di ground, jadi nggak ada masalah ya. Tapi kalau nggak di ground, berarti saudara ukur. Ini VC doang. Pasangannya negatifnya di ground. Tapi kalau VCE berarti satunya titiknya adalah di titik E. Ya, beda kan ya? Ini VCE, ke ground doang namanya VC. Nah, ini VC namanya. Oke ya. Tadi dibalik ke tabel lagi, kita diminta untuk mengukur VCE sebesar 0,25 volt. 0,25 volt nanti terukur di sini dengan mengatur potensio di sini. Yang ini yang 200 ohm diatur sampai nanti terbaca di multimeter digitalnya sebesar 0,25 volt. Kalau sudah dapat, dibaca IC yang terukur di sini. Ya, dibaca IC di sini. Sedikit mungkin, wah kok ribet kali Bu, banyak sekali alat ukurnya, kabelnya berseliweran di mana-mana. Yang namanya yang ukur ya, yang harus diingat adalah mana titiknya. Jadi walaupun ini serumit ini bentuknya, yang saudara ingat hanya cukup, oh saya mau titik mana, titik basis. Ya udah saya cek aja di basis. Jangan dibaca semuanya, baca semuanya nanti pusing. Oh sekarang saya mau potensio yang ini. Oh kemana kakinya 3? Oh sini. Berarti yang diperhatikan hanya ininya saja. Kalau dilihat semuanya, maka ya pusing nanti. Jadi yang diperhatikan ukur per titik, sehingga rangkaian yang kita punya, rangkaian seperti ini tidak serumit bentukan kabel. Saudara cukup mengingat mana yang basis kemana terhubung, ke ampermeter. Stop sampai di sana. Nanti tinggal mengukur ampermeter terhubung kemana. Oh berarti ada positif negatif. Positif ke sini, negatif ke sini. Selesai. Kemudian resistor. Oh resistor 2 kakinya. Oh berarti 1 ke ampermeter, 1 terhubung juga ke potensio. Potensio 3 kakinya. Diapakan yang 3 kakinya? 1 ke power supply, kemudian 1 masuk ke arah basis, satunya adalah terhubung ke ground. Jadi tidak akan begitu rumit kalau dilihat semuanya ya. Tapi begitu kita merangkai, membaca, dilihat titik-titiknya. Yang sering terjadi kekilafan adalah ketika mengerjakan transistor. Transistor kakinya 3. Diingat kakinya 3. Ada basis, emitter, kolektor. Nah, ketika basis kemana? Emitter kemana? Kolektor kemana? Seperti itu ya. Jadi kalau di rangkaian biasanya yang terlupa itu adalah ini, yang sering lupa. Jadi emitter dibiarkan mengambang seperti ini. Kalau emitter dibiarkan mengambang seperti ini, artinya rangkaian kita putus. Sini kan nggak ada emitternya. Ngapain si emitter? Nah, terbengkalai si emitter. Pasang sini. Oke ya. Mungkin kalau untuk mengukurnya, saudara sudah mengerjakan pakai Proteus atau multisim. Nah ini realnya seperti ini. Mungkin tidak akan ibu cobakan cara mengambil datanya karena emang ya potensio agak rumit juga sedikit, jadi lama ngukurnya, memutar sininya. Oke ya, untuk karakteristik
transistor bipolar materi sampai di sana saja. Mungkin dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.